Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana minal muslimina wal mu'minina wa ahlil jannati ajmain. Amin. Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang yang konsisten dengan keislaman kita, konsisten dengan keimanan kita ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbicara hal-hal yang mungkin cocok untuk kita sebagai orang-orang Islam yang mungkin tidak kaya, tidak banyak uang, tidak punya mobil mewah, tidak punya mobil bahkan, tidak punya istri cantik, tidak punya istri bahkan, tidak punya gaji banyak, tidak punya gaji bahkan, pengangguran. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kita menjadi orang yang Islam dan beriman, itu anugerah yang lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Dari apapun. Anda harus percaya ini dulu. Semiskin apapun kita, selama beriman, maka kita sudah memiliki hal yang tidak sebanding dengan kekayaan yang ada di manapun. Apakah ini omong kosong? Tidak. Jadi ada dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi ini khitab Allah kepada Muhammad. Qul ya Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan fadlullah, dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan. Apa itu fadlun maksudnya? Ulama berselisih pendapat, tetapi maknanya mutaqaribain. Yang pertama al-fadlu ay al-iman, atau al-fadlu ay al-Quran, al-Islam, sama saja. Sedangkan rahmat di situ adalah Al-Quran. Jadi dengan dua hal ini, dengan dua hal yang ada pada dirimu, yaitu kamu iman, kamu Islam, dan kamu mengerti Al-Quran, atau setidaknya membaca Al-Quran lah, falyafrahu, maka berbahagialah. Ini perintah Allah. Jadi kita itu harus sadar kita mendapatkan anugerah yang paling besar dengan menjadi orang beriman. Terus klaim saya bahwasanya itu lebih mahal, lebih berharga dari segalanya, itu bukan klaim omong kosong. Huwa khairul lahum mimma yajma'un. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bernilai, jauh lebih mahal dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Apa itu yang mereka kumpulkan? Minal amwal. Dari harta-harta, itu tafsirnya seperti itu ya. Jadi kalau kita baca di tafsirnya, misalnya tafsir Al-Qutubi itu, khairul lahum mimma yajma'un. Mimma yajma'un itu artinya dari barang-barang atau harta di dunia ini yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak punya dua hal itu. Tidak punya iman, dan dia juga tidak mempelajari Al-Quran. Jadi kalau memang kita kok sepertinya memang nggak ada tanda-tanda akan ada perbaikan kehidupan gitu, ya disyukuri sajalah sambil berpikir terus. Sambil kita ingat bahwasanya kita sudah mempunyai nikmat yang paling besar, yaitu kita menjadi orang-orang yang beriman. Falyafrahu. Kalau kita analogikan begini, orang-orang tidak punya uang orang-orang punya uang bermiliar-miliar misalnya. Tetapi seandainya semua uang itu dikumpulkan, tidak bisa membeli sesuatu yang misalnya apa ya nama sesuatu, barang antik yang paling mahal yang tidak bisa dibeli oleh uang apapun, dan sesuatu itu kita punya. Artinya kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita punya sesuatu yang lebih mahal dari apapun yang ada. Kenapa kita harus sedih gitu? Makanya benar falyafrahu, ini logis sekali. Kamu walaupun mungkin terjajah, mungkin kesulitan makan, ya gembira saja. Kenapa? Kamu punya sesuatu yang lebih mahal dari itu. Ini kita membangun kepercayaan diri. Sambil kita berdoa, semoga iman dan Islam ini kita bawa sampai kita mati. Kita menghadap Allah, kalimat-kalimat terakhir kita ketika sakaratul maut itu adalah
kalimat la ilaha illallah gitu, sehingga kita mati berlabel sebagai orang beriman. Toh mungkin ada dosa, mungkin disiksa dulu daripada tidak ada iman, tidak ada lagi ada harapan. Benar kata Kusbah, selama apapun Anda disiksa, selama masih ada iman, masih ada harapan masuk surga, di mana masuk surganya tidak terbatas. Artinya selama apapun disiksa, kalau dibandingkan dengan berapa lama Anda masuk surga, itu tidak seimbang sama sekali. 1 miliar tahun disiksa, tetapi masuk surganya selamanya kan tetap lebih banyak masuk surganya. Oke, ada uang 1 triliun atau 1000 triliun, tetapi dibandingkan dengan uang yang tidak terbatas, berarti kan tetap lebih banyak yang tidak terbatas. Mari kita akrabkan pemahaman-pemahaman berat semacam ini menjadi logika kita. Jadi jangan sampai kita hanya memasukkan logika-logika omongan-omongan yang tidak berbasis gitu. Ini berbasis Al-Quran gitu. Falyafrahu, gembira. Kenapa? Karena persoalan kita hadapi dengan sedih tidak selesai juga. Hutang kita sedihkan nggak jadi lunas, Pak. Harus kita bayar. Gembira saja. Apalagi kalau kita pandai mengelola hati. Dengan menamakan Allah itu Razzaq, Maha memberi rezeki. Pasti saya dikasih rezeki, pasti. Terus seperti itu. Mungkin di dunia ini Anda tidak tahu betapa pentingnya iman itu. Mungkin di dunia ini kita tidak merasa betapa istimewanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betapa istimewanya itu mungkin kita tidak tahu. Tidak terasa. Apalagi mungkin dari kecil lahir ya dididik sebagai orang yang Islam, disekolahkan dari sekolah Islam. Sampai tua ya Islam saja. Agama warisan macam tidak penting saja gitu. Tapi ingat, ada satu firman. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti di akhirat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu betul-betul ingin, betul-betul berangan-angan seandainya mereka itu menjadi orang yang berislam, orang yang beriman. Kapan itu? Idza ra'a al-musyrikuna al-muslimina yadkhuluna al-jannata wa ma'wahum an-nar tamannau ayyakunu muslimin. Begitu kalau tafsirnya. Ketika orang-orang musyrik di dalam neraka itu menyaksikan orang-orang yang dulu hidup bersama mereka di dunia, mungkin tetangganya, mungkin temannya, diangkat oleh Allah masuk surga sehingga lepas siksanya, sementara mereka maswa itu tempat pulang yang selamanya adalah di neraka. Mereka itu berangan-angan, coba saya dulu menjadi orang iman, coba saya dulu ikut orang itu. Memang di dunia dia miskin, cuman PRT pekerjaannya, karyawan, tukang sapu, tukang pel. Saya dulu mentereng bawa carry, bawa mobil, carry lagi. Bukan carry, Pak, ya carry bagus, tapi masa carry mobil mewah, bukan ya. Bawa Harrier, mungkin Fortuner, mungkin di atasnya saya tidak tahu, mobil mewah tidak punya soalnya ya. Keren gitu. Sementara di jalan aku lihat gembel-gembel itu. Tetapi mereka orang Islam. Nanti kalau ini keadaannya terus sampai mati, artinya yang dia Islam mati dalam keadaan Islam, sementara yang tidak Islam mati dalam keadaan tidak Islam, nanti dia akan terenyuh gitu. Seandainya dulu saya seperti dia. Ini Pak, ini kalimat bukan saya yang buat. Ini Al-Quran yang menggambarkan. Ini mufassir yang menjelaskan bahwasanya ketika orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sudah isbat, sudah tahqiq, mereka akan maswahum annar, tempat pulangnya di neraka untuk selamanya. Lalu mereka melihat orang-orang beriman diangkat ke surga. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Duh, coba saya dulu jadi orang Islam. Disitulah baru Anda tahu betapa mahalnya asyhadu an la ilaha illallah itu. Betapa agungnya asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Walaupun hanya beberapa kalimat. Jaga ini, jaga. Ini tidak sebanding dengan apapun yang ada di dunia ini. Ya, saya ulangi lagi, mungkin istrinya tidak cantik, apalagi tidak punya istri. Segeralah ya. Mungkin gaji cuma 5 juta, cuma 6 juta, cuma 10 juta, sementara orang-orang lain ngobrol sebentar, tak tok ACC deal ini 2M dapat. 1 tahun, 1 bulan pendapatannya 1 triliun. Kita 7 turunan ke atas, 7 turunan ke bawah, ngumpulin duit 1 triliun pun belum tentu sanggup. Sementara orang-orang bisa.
Ya kalau mereka juga orang Islam bagus gitu ya. Kalau memandang sesuatu itu jangan selalu ke yang atas. Kita pandang kepada yang di bawahnya, yang tidak beriman lah gitu ya. Ya kalau nimbang selalu ke yang atas ya repot ya. Tapi kan ada orang Islam juga kaya gitu ya. Ya iya, tapi kan nanti setelah mati kan selama sama-sama membawa iman dan Islam itu sama. Kan gitu maksudnya. Jadi ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah memang penjara bagi orang Islam, orang iman, dan surga bagi orang yang tidak beriman. Lalu suatu ketika Ibnu Hajar ditegur oleh orang Yahudi gitu. Ibnu Hajar ini gimana sih? Katanya dunia ini surganya orang kafir, orang tidak beriman, dan nerakanya orang beriman. Anda mentereng di atas kuda yang mahal, saya jadi gembel. Padahal saya yang tidak beriman. Kata Ibnu Hajar, bukan begitu memahaminya. Puncak kenikmatan di dunia kalau dibandingkan dengan surga, itu masih seperti neraka. Artinya tidak ada kenikmatan sejati di dunia ini. Sementara orang mukmin nanti matinya di surga. Berarti ketika di dunia dia masih di neraka namanya. Nanti di surga, di akhirat mati baru masuk surga. Orang kafir semenderita-menderitanya di dunia itu masih seperti surga kalau nanti dibandingkan dengan siksanya di neraka. Artinya selama dia di dunia masih hitungannya di surga, daripada setelah mati dia masuk kepada penderitaan yang jauh lebih dari yang dia terima di dunia, sehingga di dunia ini seolah-olah adalah surga ketika dibandingkan dengan ketika masuk neraka. Wal iyadzubillah. Kita mendoakan semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan siapapun itu mati dalam keadaan iman dan Islam. Ya orang-orang yang juga sekarang tidak beriman, sekarang sedang tidak sedang tidak di dalam keimanan yang benar menurut kita. Ya kita jangan benci mereka, justru kita doakan. Ya Allah, jadikanlah orang-orang itu beriman. Karena apapun yang mereka miliki, kalau mati tidak mempunyai iman, tidak ada artinya. Jangan sampai mereka menjadi seperti yang kau firmankan, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jangan sampai mereka itu menjadi orang-orang yang menyesal karena tidak memiliki dua kalimat syahadat itu. Ya bukan hanya dua kalimat syahadat juga ya sholat juga lah, bolong-bolong ya tapi ditambal, kan begitu. Jangan sampai kita berikrar syahadat tapi kita meyakini sholat tidak wajib, ngomong sembarangan tentang agama. Ya bisa-bisa kita tidak sengaja keluar dari agama Islam ya. Akhirnya kita merasa punya tabungan, ternyata tabungannya bodong mah. Lebih parah lagi itu ya. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ini adalah orang yang secara harta tidak punya, tapi kita punya satu aset yang sangat mahal, maka kepada orang yang tidak punya itu, tidak punya beriman, kita jangan jahat kepada mereka. Jangan dendam, nanti lihat di akhirat. Jangan begitu. Justru kita doakan semoga mereka juga memiliki ini gitu. Sehingga ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah itu terjalin sama. Jangan ada kebencian, justru kita doakan. Karena jauh lebih baik. Surga tidak akan penuh ya. Walaupun semuanya misalnya Allah masukkan ke surga, semua Allah matikan dalam keadaan beriman sehingga masuk surga, tidak akan berkurang nikmatnya ya. Jangan berpikir seperti di satu kota sehingga kalau banyak penduduk nanti susah ya, persaingan ketat ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.